was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood, the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Salam Bapak Ibu semua, kita sampai kepada seri terakhir, seri ucapan syukur, dan hari ini saya membawakan subtema hati yang tahu berterima kasih dari kisah tentang 10 orang kusta. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa tiap-tiap hal kecil besar dalam hidup kami tertulis dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami belajar untuk terus bersyukur dalam segala hal. Beri kami hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan terima kasih, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan terus hidup dalam pengucapan syukur. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan tentang 10 orang kusta ini memberkati kami semua tanpa terkecuali. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat gambar ini sebentar. Tapi ketika memberi jawabannya, Bapak Ibu harus jujur dengan jawaban Bapak Ibu. Ya, ini ada sebuah gambar yang akan saya tunjukkan dan Bapak Ibu menjawab apa yang Bapak Ibu lihat di gambar ini. Oke, saya mendapat 2 jenis jawaban dari gambar yang saya tunjukkan tadi. Ada orang yang menjawab bahwa itu adalah gambar setengah cangkir penuh. Ya, half cup full of water. Dan sebagian orang menjawab itu adalah gambar setengah cangkir kosong air. Half cup empty of water. Nah, Bapak Ibu, rupanya cara seseorang menjawab pertanyaan saya tentang gambar tadi menggambarkan persepsi seseorang tentang segala hal dalam hidup mereka. Khususnya bicara soal pengucapan syukur, bicara soal gratitude. Orang yang melihat gelas tadi sebagai setengah cangkir penuh air, melihat bahwa gelas itu penuh walaupun cuma separuh. Hati mereka mampu bersyukur untuk apapun yang terjadi walaupun hal itu terjadi buruk, susah, atau senang dalam hidup mereka. Namun, orang yang menjawab atau melihat cangkir tadi sebagai setengah cangkir kosong, melihat bahwa gelas itu berisi setengah gelas kosong, walaupun ada setengah yang berisi, mereka memandang semua hal dalam hidup mereka secara negatif. Mereka melihat hal-hal dalam hidup mereka kalau tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka hal itu adalah hal yang tidak patut disyukuri. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemilik anjing yang anjingnya itu tiap kali dikirim ke toko untuk belanja, ya. Tiap kali anjing besarnya ini pergi ke toko membawa dompet di mulutnya, lalu tukang daging sudah tahu apa yang harus diberikan kepada anjing tersebut. Dia akan menggantung daging di mulut anjing itu dan anjing itu akan membawa pulang kepada tuannya. Nah, saat si anjing pergi, tukang daging memutuskan untuk mengikutinya. Dia masuk ke tempat di mana anjing dan tuannya itu tinggal dalam sebuah apartemen di lantai 3. Dan kemudian anjing itu mencakar pintu apartemen itu. Waktu pintu terbuka, pria yang ada di dalamnya sebagai owner anjing itu membentak dan memarahi si anjing. Jadi tukang daging penasaran, tukang daging tanya kepada owner dari anjing itu, "Kenapa kamu memarahi dia? Dia adalah anjing yang luar biasa. Dia adalah anjing yang sangat cerdas, sangat membantu kamu." Apa jawaban dari owner anjing itu? Dia katakan, "Dalam minggu ini sudah 3 kali dia pergi tanpa membawa kunci rumah." Bapak Ibu, laki-laki ini adalah laki-laki yang tidak tahu berterima kasih. Saya punya kisah lain dengan kisah nyata seorang perempuan bernama Pam. Pam ini tiap kali dia pergi ke gereja atau dia lewat di sebuah pusat kota di Chicago, dia selalu bertemu dengan seorang pengemis yang berpakaian lusuh, dengan jaket tebal berpakaian lusuh. Dan Pam tiap kali bertemu perempuan ini, dia selalu memberikan uang atau apa saja, makanan kecil yang ada di tas dia dan sebagainya. Nah, satu kali waktu Pam ke gereja, dia bertemu dengan wanita yang sama. Dengan spontan Pam berusaha mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang kepada perempuan ini. Tapi perempuan ini katakan, tidak. Saya datang hari ini ke gereja ini karena banyak dari anggota gereja ini yang memberikan saya bantuan selama saya tidak punya kerjaan.
Sekarang saya sudah punya kerjaan dan saya ingin memberikan apa yang bisa saya berikan sebagai rasa terima kasih saya untuk orang-orang yang sudah membantu saya selama saya tidak punya uang dan tidak punya kerjaan. Bapak Ibu lihat, wanita ini tahu arti berterima kasih. Hal yang sama terjadi kepada 10 orang kusta yang sudah kita tahu sejarahnya, kita tahu ceritanya. Banyak kali kita khotbahkan atau dari Sunday School kita banyak mendengar kisah ini. Kesamaan 10 orang kusta ini ada banyak Bapak Ibu. Tapi perbedaannya cuma satu. Paling tidak saya mencatat ada 10 kesamaan 10 orang kusta ini. Yang pertama, mereka sama-sama menderita penyakit yang mengerikan. Pada zaman itu penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap sangat najis. Dalam Imamat pasal 13 ayat 38 sampai 46, kita membaca jika seseorang terkena kusta berarti dia harus dipisahkan dari lingkungan keluarganya, dari masyarakat Yahudi yang menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang najis, diasingkan ke tempat tertentu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua itu berarti mereka punya kesamaan, yaitu apa? Orang kusta sama-sama kehilangan kontak dengan keluarga mereka. Yang ketiga, orang kusta itu sama-sama kehilangan pekerjaan. Tidak ada orang yang mau memperkerjakan mereka sama sekali. Yang keempat, mereka tidak punya pengharapan. Orang kusta tidak bisa mencium anak-anak mereka. Orang kusta tidak bisa menikmati perayaan keluarga secara bersama. Walaupun mereka bertekad untuk keluar bersama, tapi mereka tidak bisa merayakan secara bersama-sama. Yang berikut, mereka sama-sama telah mendengar tentang Yesus dan percaya bahwa Dia mungkin dapat menyembuhkan mereka. Paling tidak berbelas kasihan kepada mereka. Yang kedelapan, mereka sama-sama datang memohon kepada Yesus. Sama-sama mengakui Dia sebagai guru atau sebagai rabi. Yang kesembilan, mereka sama-sama taat kepada perintah Tuhan Yesus untuk pergi menemui imam. Dan yang ke-10, mereka sama-sama disembuhkan. Berakhir sampai di sini persamaan 10 orang kusta ini. Tapi perbedaannya saya katakan tadi hanya satu, yaitu apa? Kelompok pertama yang terdiri dari 9 orang kusta tidak memiliki hati penuh ucapan syukur. Dan hanya 1 orang kusta yang memiliki hati penuh ucapan syukur. Sehingga apa yang kita akan belajar dari bagian 1 orang kusta yang tahu apa arti berterima kasih? Ada banyak hal, tapi saya akan mengangkat 3 hal dari kisah dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini. Yang pertama, kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kebutuhan kita yang mendesak. Ayat 11 sampai ayat 13. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Bapak Ibu, lokasi mujizat ini penting. Kenapa? Lokasi ini terjadi di antara perbatasan Samaria dan Galilea. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya tidak saja kepada orang Yahudi saja, tapi juga kepada orang Samaria. Bapak Ibu tahu bahwa orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi. Nah, kebutuhan akan kesembuhan dari penyakit kusta ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Mengapa? Karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan secara natural kecuali dengan mujizat. Penyakit kusta ini sama dengan penyakit Hansen yang pada masa sekarang diberi nama oleh seorang dokter dari Norwegia yang bernama Hansen yang pertama kali menemukan bakteri penyebab penyakit ini pada tahun 1873. Nah, beberapa akibat dari penyakit ini adalah bercak kulit berubah warna, mungkin terjadi di alis, hidung, telinga, pipi, atau dagu. Kedua, bercak tersebut berubah menjadi putih atau merah muda dan mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Ketiga, penyakit tersebut menyebar ke berbagai organ dalam. Alis mata mungkin menghilang, tumor spons muncul di tubuh. Keempat, jaringan mulai hancur yang menyebabkan tangan dan kaki menjadi cacat. Kelima, ujung-ujung saraf tubuh hancur. Ini adalah tahap kusta yang paling kritis dan berbahaya. Karena ini berarti orang yang menderita kehilangan kemampuan untuk merasakan sakit. Jadi jika seekor tikus mungkin mengunyah penderita kusta di malam hari, mengunyah jari-jarinya, orang tersebut tidak bisa merasakannya. Atau menyentuh api, dia tidak bisa merasakan sakit. Dan bau badan mereka sangat menyengat.
Bapak Ibu, tulisan para rabi Yahudi tentang penyembuhan berbagai penyakit itu banyak. Ada banyak cara. Tapi terhadap penyakit kusta ini tidak ada sama sekali. Karena apa? Menyembuhkan penyakit kusta ini sama dengan upaya untuk membangkitkan orang mati. Artinya tidak ada jalan keluar. Artinya kebutuhan mereka untuk disembuhkan adalah kebutuhan yang mendesak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka ini benar-benar luar biasa, Bapak Ibu. Karena kesembuhan yang mereka butuhkan merupakan kebutuhan yang mendesak. Bapak Ibu lihat dalam bagian ini bahwa mereka meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kata yang dipakai adalah satu kata, belas kasihan ini dipakai kata L-I-E-O yang berarti sama dengan kata yang dipakai dalam Lukas pasal 16 ayat 24. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, dan suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita karena nyala api ini. Kata yang sama, kata belas kasihan, yang menunjukkan situasi di mana seseorang sudah mengalami keputusasaan, tidak ada harapan lagi. Mereka benar-benar merasa bahwa inilah akhir hidup mereka. Bapak Ibu, mungkin kita tidak menderita penyakit kusta. Kita mungkin tidak menderita seperti orang-orang ini, tidak mengalami pengharapan apapun untuk mengalami disembuhkan, Bapak Ibu. Tapi kebutuhan mendesak kita adalah kebutuhan akan keselamatan. Secara rohani kita semua adalah orang berdosa. Kita membutuhkan keselamatan kekal. Kita tidak dapat membayar hutang dosa kita sendiri. Seperti orang kusta. Dosa menyebar perlahan dan menguasai seluruh tubuh. Dosa membunuh apapun yang disentuh oleh dosa itu. Seperti kusta, dosa merampas kesenangan yang Tuhan inginkan kita untuk kita miliki. Dosa memisahkan kita dari orang lain, terutama dari orang-orang yang kita kasihi dan terutama dari Tuhan. Karena itu kita sangat mendesak, membutuhkan belas kasihan Kristus untuk kita mengalami keselamatan kekal. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu telah mengalami keselamatan kekal, itu sesuatu yang harus menjadi pokok pengucapan syukur kita tiap hari. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh saya sudah diselamatkan, tapi saya punya banyak hal lain yang Tuhan gak jawab. Bapak Ibu, hanya dengan diselamatkan, mengalami keselamatan kekal, itu sudah merupakan pengucapan syukur yang harusnya ketika kita bangun pagi, kita katakan, Tuhan, terima kasih untuk keselamatan kekal yang sudah Engkau berikan kepada saya. Sesuatu yang harus kita syukuri, karena itu merupakan kebutuhan yang mendesak, khususnya di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini. Kalau sampai kita sudah selamat, maka itu merupakan ucapan syukur yang tidak akan ada habisnya. Tapi itu juga merupakan kebutuhan mendesak dunia saat ini. Kebutuhan mendesak untuk orang-orang yang kita kasih, keluarga yang kita kasih, teman-teman yang kita kasih, yang kita doakan. Itu merupakan kebutuhan mendesak mereka supaya mereka pun mengalami keselamatan kekal. Karena kita sudah berada di penghujung masa, penghujung hari. Mau orang Yahudi, mau orang Samaria, mau orang Indonesia, bangsa apapun, kita semua sama-sama membutuhkan kebutuhan mendesak, yaitu apa? Mengalami keselamatan kekal. Yang kedua, ucapan syukur satu orang kusta ini menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu baca ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, dalam kisah 10 orang kusta ini, mereka datang menemui Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus, berseru keras-keras, meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Mereka meminta, Tuhan, berilah belas kasihan bagi kami, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami. Dan apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak katakan, oh sembuhlah kamu sekarang, atau ambil ludah, campur dengan tanah dan usap di kulit mereka. Tidak. Tuhan Yesus hanya katakan, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan ini seperti yang tertulis dalam Imamat 14, di mana untuk membuktikan diri seorang penderita kusta telah mengalami kesembuhan total, mereka harus datang kepada para imam. Para imam akan menentukan hasilnya. Apakah mereka telah benar-benar sembuh atau tidak. Nah, ketika Yesus memerintahkan mereka untuk pergi menunjukkan diri kepada para imam, mereka masih dalam keadaan menderita penyakit kusta. Mereka masih berbau yang sama, bau yang menjijikkan. Mereka masih berada dalam keadaan kulit atau hidung yang hilang
telinga yang hilang, jari-jari yang hilang. Mereka masih dalam keadaan yang sama. Mungkin 10 menit sesudah perjalanan mereka masih dalam keadaan yang sama. Tetapi dalam perjalanan belum sampai kepada para imam, mereka memperhatikan perubahan yang terjadi di dalam tubuh mereka. Tubuh mereka berubah menjadi kulit seperti kulit bayi. Jari-jarinya yang tadi sudah putus tumbuh kembali. Bagian telinga, bagian hidung, bagian bibir yang rusak menjadi normal kembali, Bapak Ibu. Mereka mengalami kesembuhan total. Dan dalam perjalanan ini, satu orang kusta yang telah disembuhkan memutuskan untuk tidak pergi kepada para imam, tapi memutuskan untuk kembali kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berada. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mereka, ingat sekali lagi, mereka belum mengalami kesembuhan. Tapi ketika mereka sembuh di jalan, satu orang ini memutuskan kembali kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk berterima kasih. Sehingga ini menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, satu orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih ini bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi. Dia orang Samaria yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih dan tidak pergi kepada para imam. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa dia melakukan itu? Karena bagi dia, rasa terima kasihnya menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus dan rasa terima kasih yang dalam kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada para imam, karena bagi dia, para imam tidak menyembuhkan aku. Para imam hanya akan menunjukkan apakah aku sudah sembuh secara total atau tidak. Tapi Yesus sendiri saja yang sudah memberikan aku kesembuhan total ini. Dia tahu bahwa penyakit lepra, penyakit kusta tidak dapat disembuhkan oleh siapapun, termasuk oleh para imam. Dia tahu bahwa satu-satunya kuasa yang bisa menyembuhkan dia hanyalah Yesus saja. Dan iman dia kepada Tuhan Yesus itu memberikan kesembuhan dia secara sempurna, Bapak Ibu. Kesembuhan itu sempurna dan penyakit itu tidak mungkin balik lagi. Bapak Ibu tahu bedanya dukun menyembuhkan dan Tuhan Yesus menyembuhkan? Kalau dukun menyembuhkan masih mungkin penyakitnya balik lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, penyakitnya tidak akan pernah balik lagi. Dan iman orang kusta ini, orang Samaria yang kusta ini, membuat dia memilih untuk kembali kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih atas berkat yang mustahil didapatkannya, mustahil diterimanya. Imannya memampukan dia untuk melawan, pergi kepada para imam, melawan lebih itu, dan dia pergi kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian ini? Banyak orang bersyukur untuk hal-hal yang baik dalam hidupnya. Banyak orang mampu bersyukur, oh Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ini. Terima kasih untuk rumah, terima kasih untuk mobil, terima kasih untuk anak-anak yang baik. Terima kasih untuk pekerjaan yang bagus. Terima kasih sudah jawab doa saya ini dan itu dan sebagainya. Tapi ketika kita mengalami kesulitan hidup, mengalami masalah hidup, sering sulit sekali untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita hanya mampu berterima kasih ketika semua keadaan baik. Tapi ketika doa kita belum dijawab, ketika kita mengalami pergumulan yang berat dan pergumulan itu belum dijawab, sulit sekali untuk kita mampu berterima kasih kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Seringkali yang adalah gerutuan, seringkali yang ada dalam bibir mulut kita omelan, seringkali kita mulai meragukan kuasa Tuhan, komplain kepada Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Saya sudah ikut melayani dia puluhan tahun. Tapi dia tidak menjawab doa ini sehingga kita komplain kepada Tuhan. Bapak Ibu, ke-9 orang itu tidak pergi kepada Tuhan Yesus. Mereka harus pergi kepada para imam dulu untuk memastikan kesembuhan mereka. Tidak demikian dengan satu orang ini, dengan orang Samaria ini. Dia yakin bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan. Dia sembuh total dan dia datang kepada Tuhan Yesus lebih dahulu sebelum membuktikan diri kepada para imam. Imannya lahir kepada Tuhan Yesus ini merupakan iman yang lebih besar dari apapun. Imannya membawa dia untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja Bapak Ibu. Imannya memberikan dia keselamatan kekal. Bapak Ibu baca dalam ayat 19. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, sedikit orang bisa mengucap syukur dan menghitung berkat Tuhan. Khususnya ketika kita sedang dalam masalah-masalah hidup. Sedikit orang bisa menaikkan ucapan syukur ketika tekanan hidup datang, beban hidup datang, dan kita tidak
tidak atau belum mendapatkan jawaban-jawaban terhadap doa kita. Seringkali kita bahkan kehilangan iman dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tapi Bapak Ibu lihat, hati yang penuh ucapan syukur berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan iman. Ketika kita punya iman yang besar kepada Tuhan, bahkan ketika jawaban doa kita belum terjadi, ketika pergumulan kita masih banyak, kita mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan mengucap syukur sebelum jawaban doa itu datang. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pendeta yang bernama Jack Hinton. Tahun 1996, Jack Hinton yang berasal dari North Carolina melakukan perjalanan misi pendek ke sebuah pulau yang bernama Pulau Tabango. Pulau Tabango ini berisi orang-orang kusta yang diasingkan di sana. Dan waktu dia di sana, dia bertanya, apa yang kamu minta? Adakah yang kamu minta sesudah dia selesai berkhotbah? Ada seorang perempuan yang tadinya membelakangi mimbar, kemudian berbalik, membalikkan badannya ke arah pendeta Jack Hinton. Dia katakan, bolehkah kita menyanyikan lagu Count Your Many Blessings? Bapak Ibu tahu, waktu melihat perempuan itu, yang tadi membalikkan wajahnya, membelakangi mimbar, pendeta Jack Hinton kagetnya luar biasa. Karena wajah perempuan itu tidak nampak seperti wajah manusia lagi. Hidungnya sudah nggak ada, telinganya sudah nggak ada, bibirnya sudah hampir tidak ada juga. Tapi dia katakan, bolehkah kamu menyanyikan, bolehkah kita semua menyanyikan lagu Count Your Many Blessings? Dengan penuh emosi, pendeta Jack Hinton bersama-sama semua yang ada menyanyikan lagu itu. Tapi kemudian dia katakan, saya tidak akan pernah lagi bisa menyanyikan lagu ini dengan cara yang sama. Saya tidak mungkin lagi menyanyikan lagu ini dengan cara yang sama. Mengingat betapa luar biasanya perempuan kusta ini sanggup untuk menaikkan ucapan syukur di tengah-tengah penderitaan yang sungguh amat besar. Karena rasa syukur yang lahir kepada Tuhan Yesus. Hitung berapa banyak berkat Tuhan. Bapak Ibu, sehingga kalau ada iman di hati kita, maka ada ucapan syukur. Kalau ada iman, ucapan syukur dalam hati kita, ada iman di hati kita, kita tidak akan sanggup untuk menaikkan satupun komplain kepada Tuhan. Satupun omelan kepada Tuhan atau dalam hidup kita. Hal ini, hal itu yang membuat kita rasanya, kenapa Tuhan buat ini untuk aku? Hitung berkat Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa terlalu banyak hal dalam hidup kita yang kita syukuri detik demi detik dalam hidup kita. Milikilah iman yang mampu menaikkan ucapan syukur dengan satu keyakinan apa? Tuhan yang akan menyelesaikan semua pergumulan, semua masalahku bagi aku tepat pada waktu Tuhan. Karena ucapan syukur lahir dari iman kepada Tuhan Yesus akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, yang ketiga, satu orang kusta ini berterima kasih. Itu merupakan bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Bapak Ibu baca Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Bapak Ibu, ketika satu orang kusta ini kembali kepada Tuhan Yesus, ia berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan suara yang sangat keras. Dia berteriak dengan suara keras berterima kasih dan menyembah Tuhan. Dia tersungkur mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ia berteriak, dia tidak malu. Kenapa ia berteriak keras, Bapak Ibu? Rupanya selama mereka menderita penyakit kusta, itu rule untuk para orang kusta. Kemanapun mereka pergi, mereka harus berteriak, najis, najis, aku najis. Dengan suara keras supaya orang lain di sekitar mereka tahu bahwa mereka menderita penyakit kusta. Supaya orang normal itu tidak berusaha untuk mendekati mereka. Sehingga mereka harus berteriak keras-keras. Nah, waktu dia sedang menderita penyakit kusta, dia berteriak, najis, najis. Sehingga waktu dia bertemu Tuhan Yesus dan telah mengalami kesembuhan, teriakan dia lebih keras lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dengan suara keras kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, banyak orang ketika memiliki masalah yang berat dalam hidupnya. Pergumulan yang berat. Berteriak keras di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan jawab doa aku. Tuhan begini, Tuhan begitu, dan sebagainya. Menangis, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tapi ketika semua pergumulan sudah dijawab, semua doa sudah dijawab,
ucapan syukurnya bahkan nggak ada. Ataupun datang dengan ucapan syukur yang dengan suara yang kecil, Bapak Ibu. Dengan suara bisik-bisik, suara samar-samar. Saya sendiri banyak mengalami sebagai hamba Tuhan, orang bilang, Bu Sarah tolong doakan ini. Bu Sarah tolong doakan ini. Tapi ketika mereka sudah mendapat jawaban doa, mereka nggak bilang, Bu Sarah aku sudah dijawab doanya. Saya masih terus berdoa untuk pergumulan mereka. Sampai nanti saya tanya, gimana ini sudah dijawab? Baru mereka bilang, oh iya, itu udah dijawab 2 minggu lalu. Aduh maaf ya, nggak bilang sama Bu Sarah. Bapak Ibu apalagi sama Tuhan. Sama manusia yang kelihatan aja kadang kita lupa untuk berterima kasih. Sama Tuhan, seringkali kita ketika sudah mendapat jawaban doa, kita tidak berterima kasih. Waktu masih dalam pergumulan berteriak kepada Tuhan. Waktu sudah dapat jawaban doa, diam-diam tidak berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, orang kusta ini melakukan ucapan terima kasihnya kepada Tuhan sebagai bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Nah, kata tersungkur ini menunjukkan sikap kerendahan hati, sikap terima kasih, sikap di mana, wow, kamu itu luar biasa dan aku cuma orang biasa yang mendapatkan berkat besar daripadamu. Sikap tubuh kita akan menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat kalau orang pergi ke konser, saya suka lihat anak-anak muda pergi ke konser. Mereka bisa nyanyi lompat-lompat, berteriak, angkat tangan, tepuk tangan, teriak tanpa takut habis suara. Tapi ketika di gereja mereka menyanyi memuji Tuhan, raut wajah tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada kegembiraan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai bagi Tuhan. Nggak ada Bapak Ibu. Padahal ketika kita pergi ke konser, kita bayar. Mereka menyanyi untuk kita, kita bayar. Kita tepuk tangan, kita sukacita, kita lompat-lompat. Konser dunia. Tapi kita kepada Tuhan yang memberikan hidup, memberikan keselamatan kekal, memberikan tenaga, memberikan pekerjaan, memberikan berkat banyak. Kita datang dengan sunyi senyap, tanpa mengekspresikan kebaikan Tuhan dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Beda dengan orang kusta yang satu ini. Dia datang mengucap syukur, dia tersungkur, dia berteriak berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya pergi ke Panti Yakab dan Panti Yacan. Saya melihat bagaimana cara penyembahan mereka, anak-anak ini yang dianggap mungkin oleh dunia sebagai anak-anak yang tidak beruntung. Tapi mereka mengucap syukur dengan cara yang luar biasa. Ketika mereka menyanyi dengan ekspresi, kekaguman kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika mereka menyanyi, mereka melompat, mereka bertepuk tangan, mereka bersuka cita, Bapak Ibu. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang punya semuanya? Adakah kita juga mengekspresikan rasa syukur kita sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan? Rasa terima kasih kepada Tuhan. Dengan sorak-sorai, dengan teriakan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memilih, Bapak Ibu yang menentukan. Sehingga melalui bagian firman Tuhan ini menutup seri ini, Bapak Ibu, mari kita menjadi seperti orang kusta yang satu orang ini yang datang kepada Yesus dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita memiliki sikap hati seperti itu. Apapun pergumulan, apapun masalah kita. Saya mengakhiri khotbah saya hari ini dengan terus menyarankan kita hidup dalam pengucapan syukur. Bukan saja sepanjang bulan November ini sebagai bulan Thanksgiving, tapi sepanjang hidup kita. Jadikan itu habit untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan keselamatan kekal. Memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Count your blessing tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah kami kalau seringkali kami menjadi seperti 9 orang kusta yang menerima kesembuhan tapi tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti satu orang kusta yang tahu apa arti berterima kasih. Tahu bahwa ketika kami disembuhkan, ketika doa kami dijawab, ketika pergumulan kami diselesaikan oleh Tuhan, kami tahu bahwa itu adalah kebutuhan mendesak kami. Ketika Engkau memberikan kami keselamatan kekal sebagai kebutuhan mendesak kami. Berikanlah kami iman Tuhan, iman dan hati penuh ucapan syukur. Tolonglah kami untuk terus mengucap syukur dengan bentuk penyembahan kepada Tuhan. Sebagai bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa supaya kebenaran ini terus menolong kami untuk menjadikan ucapan syukur kami kepada Tuhan sebagai habit kami. Kami berdoa supaya Tuhan mengangkat tiap-tiap roh dari dalam diri kami yang sering atau senang untuk menggerutu, mengomel, komplain untuk semua hal.
Tolonglah kami angkat itu, cabut itu dari dalam hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikanlah kami hati penuh pengucapan syukur. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak hal dalam hidup kami. Terpujilah namamu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya percaya sebagaimana saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya Bapak Ibu juga diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, bahkan seri-seri sepanjang bulan November. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.